Puji Tuhan. Siang ini kita mau belajar lagi ya. Belajar terus, nggak nak marine ya. Tapi harus naik kelas belajar ya. Kalau belajarnya itu tok itu perlu sesuatu yang keras lagi ya. Kalau yang dipelajari cuma itu terus, yang berkutat di sana terus, enggak naik kelas, berarti ada yang sesuatu yang berbahaya. Ya, karena ya seperti kita ujian di sekolah ya, ujian itu untuk naik kelas. Berarti kalau ujiannya itu terus, berarti kita tinggal kelas terus loh ya, enggak naik kelas. Kalau enggak naik kelas, ya kita menjadi anak-anak terus ya. Kalau anak-anak terus nggak berjaga-jaga, nggak bersiap-siap ya. Tema bulan ini diambil dari Yesaya ya, Yesaya 55 ya, 55 di situ. Nah, saya sedikit terkejut pertama ya, tadi baru ini buka lagi ya. Ternyata di pasal yang ke-56 itu kalau kalau di handphone atau itu ada perikopnya ya. Penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Kaget saya tadi baca sekilas. Ada perikopnya penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Ada, hati-hati, berarti ada syarat-syaratnya loh untuk menerima keselamatan itu. Jadi jangan asal percaya ya. Tapi harus mengerjakan keselamatan. Tetapi saya enggak baca yang 56 itu ya, nanti bisa PR itu ya. Ya, 55 ya. Kita ketahui bahwa kitab Yesaya ini ditulis oleh seorang nabi besar ya. Yaitu ya Yesaya sendiri. Bukan saya sendiri tapi Yesaya ya. Ada Y-nya, Yesaya ya. Ya, Yesaya, di mana Nabi Yesaya ini hidup atau diutus Tuhan ketika itu dalam kondisi tentu tidak baik-baik. Kalau Tuhan mengutus hambanya, memilih nabinya, memilih hambanya, itu dalam kondisi yang enggak baik-baik ya. Jadi Nabi Yesaya ini diutus Tuhan pada saat yang tidak baik-baik. Nah, di mana di situ Israel pada waktu itu sudah terpecah menjadi dua. Adanya sebuah pemberontakan, ada sesuatu yang keji yang dilakukan oleh Rehabeam ya. Dia adalah cucu daripada Daud ya. Nah, dia membuat suatu hal yang tidak mengenakan, sesuatu hal yang tidak layak ya. Sehingga akhirnya Israel itu terpecah menjadi dua. Antara Israel Utara dan Israel Selatan. Yang dimana Israel Selatan yaitu kerajaan Yehuda itu sendiri. Disitulah Nabi Yesaya diutus Tuhan. Nah, ketika tentu dalam pengutusan itu ada maksud Tuhan. Di dalamnya itu yaitu supaya umat Tuhan itu kembali kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengutus hambanya, itu bukan untuk maksud, ayo dienakkan. Enggak. Tetapi di situ adalah ada sebuah teguran, ada sebuah nasihat, ada sebuah ajakan. Yaitu apa? Supaya umatnya itu kembali kepada Tuhan. Bukan pada ilah-ilah lain, bukan pada sesuatu hal yang lainnya, tetapi hanya kembalilah kepada Tuhan. Maka benarlah tadi pujian yang terakhir tadi sebelum kita mendengarkan firman, pertolonganku hanya datang pada Tuhan saja. Dan inilah yang diserukan oleh Nabi Yesaya yang mau kita belajar, bahwa mari
pertolongan kita itu datangnya hanya daripada Tuhan saja. Lagi-lagi umat Israel itu adalah umat yang tegar tengkuk, ya, sama seperti saya dan kita semua, ya. Kita ini juga umat yang tegar tengkuk. Kita harus seringkali diingati, kita seringkali harus bahkan akan seringkali dikuliti oleh firman. Seperti itu. Dan roh tegar tengkuk itu masih ada sampai sekarang. Ya kan? Maka kita perlu untuk merefleksikan diri kepada firman itu bagaimana. Ya. Dan ketika saya baca lagi, Nabi Yesaya ini berbeda dengan Musa dalam panggilannya. Kenapa berbeda? Karena Nabi Yesaya ini saya dapat ayat ini, kok begitu beliau itu tidak banyak alasan kayak Musa ketika dia dipanggil. Ya, di Yesaya ini cuma sebagai pembuka aja ya, bukan ini ayat yang pentingnya. Tapi ayat ini mencerminkan bahwa Nabi Yesaya ini benar-benar mengabdikan diri pada Tuhan. Dan ketika Nabi Yesaya ini dipilih Tuhan, dengan firman Tuhan itu berkata demikian, lalu aku mendengar, Nabi Yesaya itu mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku, Tuhan. Kalau Musa ngomongnya apa? Aja aku Tuhan, aku ini enggak pandai ngomong. Ya. Ngeles ya, seringane ngeles. Ojo aku Tuhan. Tapi beda dengan Nabi Yesaya. Saya tersontak. Tetapi Nabi Yesaya berkata apa? Maka sahutku, Nabi Yesaya ngomong, ini loh aku, utuslah aku. Loh. Kalau kita, Tuhan ngomong sekarang ini ya, siapa yang mau kuutus untuk memberitakan kebenaran firman? Pasti kita jawabnya apa? Ojo aku goblok, aku bodoh, aku gak iso apa-apa. Ya, aku gak makan bangku pendidikan. Ya. Aku cuma makan babi, ayam rica-rica. Saya makannya sate, saya makannya gulai. Nah, jangan aku, dia aja dia. Ya kita seringan tunjuk. Tapi Nabi Yesaya ini dapat ada suatu kerelaan hati. Dan lagi pula kalau sekarang, zaman sekarang di Tuhan ngomong seperti ini kelihatannya sudah enggak relevan. Ya. Tuhan, aku mau utus. Wani piro kan Tuhan. Aku meninggalkan pekerjaanku. Terus mangan apa Tuhan? Ya. Terus. Ya. Seolah-olah bahwa apa? Kita mau mengusahakan itu kita dari kekuatan kita sendiri. Ayat ini begitu ya menyontakkan saya pribadi ya. Ya, kita baca di Yesaya 55 ayat ke-6. Nah, biarlah di kitab Yesaya ini adalah kitab yang mengajak seluruh umat Tuhan itu supaya kembali kepada Tuhan. Dan di mana di sini di kitab Yesaya ini juga adanya sebuah nubuatan akan datangnya Mesias sang juru selamat. Maka Nabi Yesaya ini dengan
tuntunan Roh Kudus, tuntunan Roh Allah, menyampaikan setiap segala isi hati Tuhan, supaya umat Tuhan itu berbalik kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, itu ditulis semua di Yesaya. Dan tidak mengandalkan orang lain, tetapi hanya menaruh harap dan menaruh percayanya itu hanya kepada Tuhan. Maka di ayat 6 ini dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena ini minggu yang terakhir, dan seharusnya saya juga enggak menyiapkan ini, jadi bingung. Semua sudah disampaikan. Ya. Tapi apa Tuhan? Tetapi ya puji Tuhan, ada yang nyerempet-nyerempet lah ya. Tapi pada intinya apa? Tuhan mau supaya apa? Kita mencari Dia. Maka pagi ini biarlah kita melalui perenungan firman ini kita mau mencari Tuhan. Kemudian mengapa kita itu mencari Tuhan? Di pasal 55 ini semuanya dijabarkan. Ternyata di pasal 55 semuanya itu dari ayat 1 sampai ayat yang terakhirnya 13 itu semua menjabarkan, ada 3 poin. Mengapa kita mencari Tuhan? Dan anehnya memang kata-kata mencari Tuhan itu ada di tengah-tengahnya. Di pasal ke-6. Ya. Jadi 1 sampai 5, 7 sampai 13 itu adalah alasan mengapa kita harus mencari Tuhan. Yang pertama, mengapa kita harus mencari Tuhan, dikatakan di situ, yang pertama yaitu sebab Tuhan itu adalah sumber. Bukan Tuhan itu nyumber. Beda ya, sumber ambek nyumber. Ya. Kalau nyumber itu melalui celah-celah kecil. Tapi kalau sumber itu adalah pokoknya, itu adalah utamanya. Itu adalah sumber. Jadi Tuhan adalah sumber. Kita baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dikatakan di situ, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang. Nah ini Tuhan jelas nggak alergi loh sama uang ya. Kok ada tulisannya uang juga di situ ya. Dikatakan hai orang yang nggak punya uang loh. Ya. Siapa yang nggak punya uang di sini bisa cari Tuhan ya. Aneh ayat ini memang ya. Ini ajakan nih, hari-hari banyak orang-orang seperti ini ya, termasuk yang ngomong. Ya, marilah, loh dikatakan, terimalah gandum. Wah, terimalah gandum. Enak ini terusan nih, tanpa uang pembeli. Wah, ya, duduk nyuri, duduk nyolong, dikei jelas-jelas ini. Dan makanlah. Juga anggur. Siapa mau anggur? Ya, dan susu tanpa bayaran. Iki sing enak. Apa iki alias gratis. Sing gratisan iki sing enak. Baba wis expired tetap enak iki ya. Tapi Tuhan enggak memberi yang expired ya, tapi wis kelawasan. Wis kadar luasa. Soalnya apa? Ngenteni suwe. Ayat yang kedua. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Waduh ini. Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan.
Seringkali kita menghambur-hamburkan uang untuk memfoya-foyakan uang untuk barang sesuatu yang bukan roti dan yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku. Oh, ini besar semua ya. Kalau di Alkitab A-nya besar. Ya. Kalau A-nya kecil, ya saya ini. Kalau A-nya besar, Tuhan. Ya. Jadi dengarkanlah akunya ke situ ya. Maka kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Yang ketiga, sendengkanlah telingamu. Sendengkanlah itu ya, pakaian kupingi. Ya. Datanglah kepadaku, dengarkanlah. Maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sebentar, di Yesaya 55 ini, ayat ini berparalel di Wahyu. Ya, berparalel di Wahyu 21 ayat 6. Dikatakan demikian. Firman-Nya kepadaku, semuanya telah terjadi. Dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ya. Siapa mata air kehidupan? Dia adalah Yesus. Jadi ayat yang pertama dan sampai ketiga ini adalah sebuah ajakan. Karena di awal tadi dikatakan, ayo. Kalau kata-kata ayo gimana? Ayo. Ayo itu adalah sebuah ajakan. Firman Tuhan mengajak setiap kita, semua yang haus, semua yang lapar, semua yang butuh. Dikatakan juga butuh uang loh. Ayo datang pada Tuhan. Mari kita berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Sebab Dia adalah sumber. Kalau sumber itu, kalau kita datang pada sumber, enak wis. Karena dari sumber itu akan mengalir aliran. Janganlah kita mencari ketika sumber ini sudah mengalir, ya katakanlah ini sumber air ya, dari mata air turun ya, katakanlah ke sungai. Tapi kita jangan cari sungainya, atau bahkan kita mau cari kali, atau bahkan kita malah mencari got, maaf kata. Loh, kok selokan yang dicari? Selokan itu sumbernya bukan? Bukan. Selokan itu adalah sesuatu yang dari sumber sudah turun sampai ke paling bawah. Itu selokannya. Tapi manusia sukanya cari yang enggak ada sih nambah, berarti enggak ada sih gelem selokan ya. Pinter-pinter wisannya. Gak bisa dibujui. Ya, jangan cari yang selokan. Cari sumber iki lho, Rek. Ya. Ketika kita mencari sumber, firman Tuhan dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya wis lah, gak usah kerja lek ngono ya. Yang gereja terus bendina. Yang gereja 24 jam. Ayat ini bukan seperti itu. Carilah Tuhan, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya. Cari Tuhan di situ adalah bagaimana? Menomorsatukan Tuhan, menomorsatukan ibadah, menomorsatukan doa, menomorsatukan baca firman, menomorsatukan
perenungan, menomorsatukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Jangan bahkan menomorduakan Tuhan. Sebab Tuhan tidak menghendaki bahwa dirinya dinomorduakan. Maka firman Tuhan itu dikatakan apa? Carilah Tuhan terlebih dahulu. Sebab manusia, Tuhan tahu, hei manusia, engkau gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Siapa Tuhanmu? Tuhan atau siapa satunya? Mamon. Pasti tuannya manusia itu harus ada salah satu dari dua ini harus dipilih. Tuhan atau Mamon. Kalau kita mau pilih Mamon, berarti Tuhan pasti nomor 2. Karena apa? Saya bekerja untuk uang. Beda kalau kita pilih Tuhan. Saya bekerja untuk Tuhan. Oleh sebab itu mari kita cari datang lagi. Nabi Yesaya mengingatkan kita semua untuk kita boleh kembali kepada Tuhan. Maka di ayat ke-6 dikatakan carilah Tuhan. Kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Umat Israel sudah menjauh dari hadirat Tuhan. Umat Israel kala itu sudah menjauh dari kemuliaan Tuhan. Dia sudah tidak suka lagi dengan Taurat, sudah tidak lagi suka dengan hal-hal rohani. Maka Nabi Yesaya diutus. Mari kita mau mencari Tuhan, sebab Dia adalah sumber. Kita jangan cari yang receh-receh yang selokan. Cari sumbere, sebab pertolonganku datang daripada Dia, pencipta langit dan bumi. Yang kedua, mengapa kita mencari Tuhan? Dikatakan di situ di ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mengapa kita mencari Tuhan? Sebab Dia itu panjang sabar dan Dia setia. Hanya Dialah yang panjang sabar dan hanya Dialah yang setia. Maka Dia yang layak untuk kita cari. Bukan yang lain. Jangan cari yang lain. Cari Tuhan. Karena Dia panjang sabar dan Dia setia. Di Mazmur dikatakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Kalau begitu, apakah kesabaran dan kesetiaan Tuhan itu ada batasnya? Kalau dikatakan demikian, ya. Apakah kesabaran dan kesetiaan Tuhan itu ada batasannya? Seringkali kita berpikir bahwa saya kena didikan Tuhan. Saya kena ujian daripada Tuhan. Saya kena hajaran dari Tuhan. Apakah itu menandakan Tuhan tidak lagi panjang sabar? Apakah itu menandakan Tuhan sudah tidak setia? Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya, diperingati Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai
anak. Jadi ajaran dan didikan Tuhan bukanlah sebagai batas bahwa Tuhan sudah stop mengasihi kita, bahwa dia stop sudah sabarnya. Tetapi karena dia mengasihi kita, dia saking panjang sabarnya, dia menghajar kita, mendidik kita. Jadi ajaran dan didikan itu bukanlah batasan Tuhan, akhir Tuhan, sabarnya, akhir daripada setia Tuhan. Justru malah kebalikannya. Ajaran dan didikan itu adalah menyatakan bahwa dia betapa panjang sabarnya dan dia betapa setianya. Tapi otak pikiran manusia, penangkapan manusia itu berbeda. Tapi sudah dijawab oleh firman. Sudah dijawab oleh Tuhan sendiri. Bahwa ajaran dan didikan itu adalah menyatakan bahwa aku masih panjang sabar. Karena aku mengasihi kamu. Dan menyatakan bahwa kamulah anak yang kukasihi. Maka engkau kuhajar, maka engkau kudidik. Kalau Tuhan tidak menghajar, Tuhan tidak mendidik, maka firman yang mengatakan dia panjang sabar, dia setia, tidaklah benar adanya. Tetapi saking benarnya firman Tuhan itu bahwa aku ini loh panjang sabar, aku loh setia, maka aku menghajar kamu, aku mendidik kamu. Jadi jangan dikira hajaran dan didikan itu adalah sebuah luapan emosi. Manusia memang kalau menghajar, mendidik itu adalah luapan emosi. Jangan disamakan hajaran dan didikan Tuhan dengan hajaran didikan manusia. Kita lihat anak nakal, kita hajar. Luapan emosi. Kalau Tuhan enggak. Tuhan lihat kita nakal, kita dihajar, kita dididik. Itu bukan luapan emosi, itu luapan sabar dan setianya Tuhan. Kalau kita mengajar anak sampai ngalah-ngalah prajurit Romawi, ya, sampai dipecuti, ya, kursi melayang, piring melayang, apa mana? Terus kabeh melayang, ono UFO, ono alien, teko kabeh nih omahe. Ya, piring terbang, muter kayak aliennya. Wah, UFO teko. Kiamat datang. Ya, kiamat di kamar itu ya. Jadi kesabaran dan setia Tuhan itu panjang. Cari Tuhan, karena dialah yang panjang sabar dan yang setia. Tidak ada yang sebanding dan setara seperti dia. Cari Tuhan. Dan yang terakhir, yang terakhir ya, yang ketiga. Mengapa kita mencari dia? Sebab di dalam dia itu ada sukacita dan damai sejahtera. Di dalam dia ada sukacita dan damai sejahtera. Di ayat yang terakhir itu ya, di ayat 12 dan 13. Dikatakan, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Dan ini loh, asiknya ikut Tuhan. Ketika engkau berangkat dengan sukacita, kamu akan dihantar. Dihantar loh. Dihantar apa? Diantar no. Bukan hantaran loh, hantaran. Ini dihantar no. Kita diantar dengan damai, ada peace, ada shalom. Dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Ini ayat ini kalau kita mau merenungi itu dalam loh. Beneran dalam. Tuhan tuh betapa luar biasanya. Bukan biasa di luar Tuhan itu. Ya. Dan yang terakhir ini loh. Luar biasa. Ayat ini bagaikan kayak puisi.
kayak sebuah waduh dengan kekasih yang begitu dicintainya. Bayangkan, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Apa ya pohon sanobar ini ya? Dan sebagai ganti kecubung, ono ae, ono sanobar, ono kecubung, kecebong ono ya. Akan tumbuh pohon murad. Ini adalah sebuah bahasa Tuhan yang begitu indah. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Bayangkan, ketika kita pergi berangkat dengan sukacita, dihantar dengan damai sejahtera, semak duri loh, ditebasnya, diganti dengan pohon sanobar. Kalau cek di Google itu pohon sanobar itu begitu rindangnya, begitu besarnya rindangnya, betapa bagusnya pohon sanobar itu. Dan juga pohon murad itu sebagai ganti kecubung. Ini adalah tanaman-tanaman yang tidak berguna, sudah ditebas, digantikan Tuhan dengan pohon-pohon yang indah. Itu loh, ngikut Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Yohanes 15 ayat yang ke-11. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apa? Supaya sukacitaku, sukacita Yesus ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Mari datang kepada Yesus, supaya sukacita kita ada sukacita. Sebab di luar Yesus yang ada itu apa? Ketakutan, kekhawatiran, ya, intimidasi, ketidakpastian. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus, janji firman di situ apa? Supaya sukacita Tuhan itu ada di dalam kita. Dan sukacita kita menjadi penuh. Mari datang mencari Tuhan Yesus saja. Supaya apa? Supaya kita ada sukacita. Supaya kita disertai, dihantar dengan damai sejahtera sampai pada tujuan akhir kita. Biarlah 3 pokok yang ada dalam Yesaya 55 ayat yang pertama sampai 13 ini, yaitu dengan kita mencari Tuhan. Mengapa kita mencari Tuhan? Sebab Dia adalah sumber. Dan yang kedua, sebab Dia itu panjang sabar dan yang setia. Dan yang terakhir, sebab di dalam Dia itu ada sukacita dan damai sejahtera. Cari Tuhan. Mari kita bersama-sama berbalik kepada Tuhan. Jangan karena kita ada masalah, kita malah menjauh dari Tuhan. Atau sudah saking kesuwene masalah, kita sudah bosan kepada Tuhan. Percaya, Tuhan itu akan menghantar. Tuhan itu menghantar. Tadi dikatakan Tuhan menghantar kita dengan damai sejahteranya. Cari Tuhan, maka Dia akan dimuliakan. Dan kita akan menjadi kesaksian hidup bagi Tuhan.